Danau Dewata, deril surga yang ada di Indonesia. Terlebih di Kabupaten Badung ini, keindahan alamnya, seni budaya, dan keramah tamahan warganya membuat lupa dengan segala deadline dan pekerjaan di Jakarta. Inilah sebenar-benarnya healing buat saya. Selain itu, saya juga terkagum dengan Kabupaten Badung ini yang terkenal dengan sektor pertanian, perikanan, dan juga kelautan yang bersinergi erat dengan kepariwisataan berbasis budaya. Sahabat Kompas TV penasaran? Ikuti saya, Diba Natasha, untuk lebih dekat dengan Kabupaten Badung. Hai sahabat Kompas TV, selamat datang di Bali, lebih dekat dengan Badung. Bersama dengan saya, Diba Natasha. Hai sahabat Kompas TV, kali ini saya sudah berada di pusat pemerintahan Kabupaten Badung dan saya akan langsung berbincang-bincang bersama dengan Wakil Bupati Kabupaten Badung, yaitu adalah Bapak Iketut Suwihasa. Langsung aja kita ketemu sama Bapak Suwi, let's go. Halo Pak Suwi, apa kabar Pak Suwi? Kabar baik, Mbak Diba gimana kabarnya? Wah sehat banget Pak, saya semangat banget nih hari ini karena mau ketemu sama Bapak. Ya, nanti bisa berkunjung ke kantor kami. Ya. Tapi Mbak Diba udah tahu nggak apa nama pusat pemerintahan? Belum tuh Pak, boleh dong Pak diceritain, mungkin sejarah-sejarahnya juga boleh diceritain loh Pak, singkat. Ini namanya pusat pemerintahan Badung, yang namanya Mangu Praja Mandala. Oke. Ingin tahu nggak apa arti Mangu Praja Mandala? Apa tuh Pak artinya Pak? Mangu itu artinya menyenangkan, nah, Praja itu pemerintahan, Mandala wilayah kawasan. Oke. Pusat wilayah pusat pemerintahan ini yang menciptakan kedamaian, kesenangan, dan kebahagiaan. Wah. Nah ini luasnya ada sekitar 48 hektar. Oh gede banget ya Pak ya? Lumayan gede. Gede. Kita butuh lagi lahan. Oke, ini bisa jadi bandara ngurah rai yang kedua nih kayaknya di sini ya Pak. Luas sekali ya. Ini kami ada di sini sejak tahun 2017. Oke. Jadi ini namanya Mangu Praja Mandala, pusat pemerintahan Bandung. Oke. Ya ada lama-lama, yuk. Ya. Ke ruangan saya untuk bincang-bincang. Boleh Pak, kita langsung masuk ke dalam aja ya Pak ya. Oke, ayo sahabat Kompas TV, kita langsung masuk ke dalam. Oke, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Suwi. Halo Pak Suwi, Om Swastiastu. Swastiastu, Mbak Diba. Oke Pak Suwi, apa kabar? Kabar baik. Mbak Diba gimana? Alhamdulillah baik juga hari ini. Sebenarnya. Senang sekali akhirnya bisa ketemu sama Pak Suwi. Ini tuh jadwalnya susah banget ya Pak ya. Sampai akhirnya kita bisa ketemu hari ini, bisa ngobrol-ngobrol langsung barengan sama Pak Suwi. Karena saya ingin lebih dekat dengan Kabupaten Badung Pak. Jadi ini saya sudah riset, udah baca-baca juga. Hari ini saya mau tanya banyak banget sama Bapak di hari ini. Silakan bertanya sebanyak-banyaknya. Boleh ya Pak ya? Ya. Tapi mungkin untuk yang pertama Pak, saya penasaran sekali Pak. Untuk Kabupaten Badung ini tuh kira-kira luasnya tuh berapa sih Pak? Terus apakah ada potensi-potensi yang bisa digali dari Kabupaten Badung tuh kira-kira apa aja? Baik, kalau Kabupaten Badung ini kan salah satu dari 9 kabupaten kota yang ada di Bali. Kondisi Badung ini secara umum dapat saya sampaikan bahwa Badung ini luasnya tidak terlalu luas, hanya 418 km persegi. Kalau kita lihat persentase luas wilayah Bali itu hanya 7,4. Tapi khasiatnya untuk membangun Bali di Indonesia sangat besar. Wah, luar biasa ya Pak. Luar biasanya di situ Badung ini. Oke, berarti memang potensinya nih sangat banyak dan sangat besar. Betul. Ya? Jadi sektor pariwisata Bali ini 70% daripadanya ada di basicnya di Badung. Artinya kalau pariwisata Badung ini tidak bagus, perkembangan pariwisata di Badung ini anjlok, maka Bali juga anjlok. Selain itu memang pariwisata, kita kembangkan juga pertanian dan juga industri kecil, rumah tangga berupa UMKM. Di 3 sektor ini menjadi sektor unggulan yang kita kembangkan. Bahkan tidak hanya kita kembangkan, kita selaraskan, padu serasikan. Berdasarkan riset yang sudah saya ketahui, ternyata Badung ini juga luar biasa Pak karena punya konsep tanam tubuh dan juga ada filosofinya ya Pak ya? Betul. Filosofinya itu adalah Trihita Karana. Nah boleh dong Pak di-spill sedikit dan diceritain ini kira-kira dibalik dari filosofinya dan juga konsepnya seperti apa sih Pak Suwi? Baik, memang kami sebagai orang Bali,
banyak sekali sudah diberikan bekal yang sangat luar biasa yang adiluhung dari leluhur kami dalam kehidupan, apalagi kita dalam melaksanakan fungsi-fungsi melayani masyarakat. Yang salah satunya tadi ada tanam tuh dan filosofinya Trita Karana. Banyak lagi, ada Tatua Masih juga. Ya. Nah, tanam tuh itu apa? Apa tuh Pak? Apa maknanya gitu kan? Tanam tuh ini berasal dari dua kata, tata tanam dan tuh. Tanam itu artinya menanam, gitu kan? Dalam kehidupan itu dalam hal berbuat sesuatu yang memberikan satu tata nilai. Tuh itulah kehidupan, umur, sepanjang umur. Jadi tanam tuh itu adalah satu, kita menanam nilai kebaikan itu sepanjang hidup kita. Sepanjang umur kita, tuh itu umur, seumur hidup kita. Jadi kami sudah dipesankan oleh leluhur kami itu, tanamkanlah tata nilai yang baik seumur hidupmu, tanam tuh. Nah, bagaimana menanamkan kehidupan yang baik ini seumur hidup? Jalankan Trita Karana, gitu. Jalankan Trita Karana. Trita Karana berasal dari bahasa Sanskerta, ya, 3 kata. Tri itu 3. Hita, keseimbangan, mendapatkan kedamaian. Karana ya, karena penyebab. Jadi ada 3 penyebab membuat kita keseimbangan hidup untuk mencapai kedamaian. Nah, ini kita akan memulai mungkin dari yang paling spesifik dulu Pak. Kita akan bahas mengenai pangan, sandang, dan juga papan. Nah, kalau dari pangannya sendiri, lalu juga kalau kita lihat dari pertanian yang tadi Bapak sudah bilang juga ya Pak ya, itu apa sih yang sudah dilakukan sama Kabupaten Badung, atau mungkin untuk kedepannya kira-kira apa yang mau dilakukan Pak? Untuk menjawab ini boleh saya agak panjangin dikit nggak? Boleh, silahkan. Gitu kan? Boleh dong. Karena saya harus mulai dari PPNSB. Boleh. Karena PPNSB ini kan baru pola kebijakan strategi dalam pembangunan itu hanya sedikit daerah menggunakan ini. Barangkali baru di Bali saja dan termasuk di Badung. Bahkan Badung pertama kali. Karena itu saya ingin jelaskan dulu PPNSB sedikit. Di PPNSB itu pola pembangunan nasional semesta berencana. Jadi apa ini pola pembangunan nasional semesta berencana? Terus mengapa ini? Mengapa ini kita pergunakan? Di PPNSB, pola pembangunan nasional semesta berencana, ini adalah sebuah metode strategi kita dalam mengambil kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang sifatnya berencana dan semesta, gitu ya. Makanya semesta, kenapa menggunakan semesta? SB tadi ya, semesta berencana. Jadi semesta itu menyeluruh. Apa kita rancang pelaksanaan pembangunan sifatnya menyeluruh. Baik dari penyelenggaranya, dari atas sampai ke tingkat desa, secara vertikal sampai ke horizontal. Sektor-sektornya juga menyeluruh. Itu, menyeluruh ya. Yang menikmati juga menyeluruh. Jadi istilahnya semua untuk semua. Itu semesta. Baik dalam berbuat, berpikir, dalam melakukan sesuatu, dalam menikmati hasil-hasilnya, itu semestanya. Nah, berencana itu terpola. Tiada sesuatu yang lahir dadakan. PPNSB ini sebenarnya dia adalah sebuah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan itu. Cara dia. Lalu tujuan apa kita pembangunan kita apa? Nah, tujuan kita adalah mewujudkan yang namanya Trisakti Bung Karno. Itu kan. Trisakti Bung Karno. Nah, tentu dalam melaksanakan Trisakti Bung Karno ini ada landasan. Landasan kita apa? Pancasila. Jadi landasan kita Pancasila untuk pembangunan, ada tujuan kita Trisakti Bung Karno. Nah, untuk mencapai nilai Pancasila ini yang wujudkan tujuan pembangunan harus ada pola. Inilah yang ada di tengah antara Pancasila, Trisakti di tengah ini yang mengkonektingkan antara nilai Pancasila dan tujuan kita yang capai Trisakti Bung Karno itu berdaulat di bidang politik, berdaulat di bidang berdikari di bidang ekonomi, kemudian kita juga berkeberadaan bidang kebudayaan, itu yang menjadi tujuan kita. Dengan cara PPNSB inilah kita terjemahkan itu. Nah, itu PPNSB-nya. Dengan PPNSB ini kita tetapkan dari 19 misi itu
ada 5 prioritas utama dengan PPNSB itu. Pertama, prioritas utama adalah sandang pangan papan. Kedua, pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, masalah sosial dan tenaga kerjaan. Yang keempat, penggunaan adat agama tradisi. Kelima, pariwisata dan infrastruktur. Nah itu. Nah khusus tadi ditanyakan substansi tentang sandang pangan papan, usaha pertanian, apa yang dilakukan dan bagaimana ke depan. Dapat saya jelaskan bahwa bicara masalah pertanian itu harus kita membuat kebijakan dan menuntaskan dari hulu sampai ke hilir. Persoalan Badung adalah tantangan soal irigasi. Badung tidak memiliki sumber air mandiri, berbeda dengan lainnya. Untuk air, Badung adalah tergantung pada daerah lain. Berarti aliran air yang datang ke Badung itu sudah sebagian besar diserap di hulu. Kita di hilir. Maka bagaimana cara ini? Belum persoalan air itu semakin lama akan makin meresap dan akan semakin berkurang dan bahkan terjadi kebocoran. Maka ada kebijakan strategis kita. Badung untuk irigasinya kita punya program precast semuanya, sehingga kebocoran tidak terjadi, sehingga kebutuhan air ada, sehingga air itu adalah pertanian bisa tercukupi. Tuh kan airnya, gitu kan. Kemudian petani tidak kemungkinan sejahtera jika dia melakukan pertanian itu bebannya terlalu banyak ke dia. Maka kebijakan strategis kami adalah kami buat petani jangan sampai mengeluarkan uang spesial pun untuk kegiatan bertaninya. Soal pertanian, pemerintah tidak usah memikirkan untung, tetapi harus memproteksi petani. Karena itu semua kebutuhan bibit, saprodi, sarana prasarana produksi harus kita cover semuanya. Masyarakat yang tidak mampu membuat ini kita proteksi, kita anggarkan APBD. Gitu. Jadi kalau rumah tangga miskin, itu kita sudah hitung berapa sih anggaran membuat rumah dengan 2 kamar tidur, ada ruang keluarganya, ada toilet, ada dapurnya. Kita sudah hitung habis dana 55 juta. Untuk rumah tangga miskin yang bedah rumah berat-berat kita gelontorkan 55 juta. Itu untuk satu rumah ya Pak? Satu rumah. Satu rumah. Masyarakat yang tidak punya toilet, kita buat program namanya bedah toilet. Kita buatkan semua. Maka masalah Badung nih sudah didata nih, tidak ada rumah tidak milik 100%. Ntar kita bikin program di Kompas kali ya Pak ya? Boleh aja. Untuk Badung ya. Asal jangan diajak bedah plastik aja. Bedah rumah, bedah toilet. Bedah toilet, bedah rumah. Itu. Jadi kalau dia belum punya rumah dapur, belum ada toilet, kita sekitar dia dapat 30 juta. Jadi sudah standar rumah papan di Badung ini, seperti kata saya tadi itu. Jadi kan rumah yang layak itu gimana? Jangan sampai tidur menumpuk-numpuk begitu. Jangan sampai tidak ada tempat bercengkerama buat keluarga. Orang tua dengan anak, maka wajib dong buat keluarga. Jangan sampai tidak punya dapur, apalagi jangan toilet. Maka ini komplit ini. Maka kita proteksi betul kan itu. Itu kebijakan khusus kita papan. Ya, perumahan. Apa tadi lagi? Sandang udah, sandang yang belum berarti. Sandang kita maknai tidak kepada hal sisi berbusana saja. Tapi kebutuhan selain primernya, tersier juga dia, sekunernya juga dia. Jadi kita di Badung ini soal sandang pada justru daya dukung fasilitas pendukung kehidupan mereka untuk hidup berkualitas. Baiklah kalau gitu semoga semakin bagus-bagus lagi program kedepannya, semakin menguntungkan rakyat juga ya Pak ya. Dan juga semakin bertambah lagi program-program lainnya yang bisa terus mendatangkan wisatawan dan juga orang untuk tinggal di Badung. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Pak Suwi. Kita akan membahas lebih dalam lagi, lebih dekat dengan Badung. Jadi jangan kemana-mana.
Oke, masih bersama dengan Bapak Sui di hari ini, Pak. Ini kan kalau kita ngomongin masalah PPNSB ya, Pak ya. Tadi kan yang pertama betul. Itu adalah sandang, pangan, papan, Pak. Ya. Kalau yang kedua itu kan bidangnya itu adalah pendidikan dan juga kesehatan ya, Pak ya. Nah, kalau kita ngomongin pendidikan dan juga kesehatan nih, Pak. Ini kan penting banget ya, Pak ya. Tapi coba kita mulai dari kesehatan dulu. Kalau dari kesehatan, Pak, kebijakan yang sudah dibuat untuk masyarakat itu seperti apa sih, Pak? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali dan khususnya kesehatan itu ya. Iya, Pak. Gini, pemerintah itu harus sadar bahwa tugas utamanya adalah memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Apa itu? Ini, kesehatan dan pendidikan. Maka itulah kesehatan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama. Tuh, kemudian kalau sudah tahu itu kebutuhan dasar masyarakat, apa harus dilakukan pemerintah dalam kesehatan? Pemerintah harus menjaminkan masyarakat itu hidupnya layak, sehat. Kedua, kesehatan itu mahal, kan? Karena itu pemerintah harus bijak, jangan sampai masyarakat membiayai hidupnya untuk sehat. Harus pemerintah. Karena itulah saya buat program. Kami cover semua biaya kesehatan masyarakat, apapun itu menjadi persoalan masyarakat sektor kesehatan. Karena itulah kami di Badung ini sudah daerah yang pertama kali melakukan UHC. Apa itu, Pak? Universal Coverage, Health Coverage. Jadi kita mengcover semua soal kebutuhan kesehatan masyarakat. Masyarakat tidak mengeluarkan duit sepeser pun dalam pesakit apapun itu. Dan itu rumah sakitnya di sekitar Badung ya, Pak ya? Di mana saja di mana saja bisa, Pak? Nggak cuma di Badung aja? Di mana saja menarik. Bisa. Nah, dari sisi ini, pola kami, penganggaran kami adalah yang memang ada dalam program BPJS, itu kita setorkan dana untuk BPJS sesuai jumlah penduduk kita. Yang di luar tanggung BPJS, kita sudah buat program Keramo Badung Sehat namanya. Kita sudah siapkan anggaran itu. Dan apapun itu tidak ditanggung, cuci darah dan sebagainya, itu kita bayarkan. Saya masyarakat Badung sama sekali tidak mengeluarkan uang untuk urusan kesehatannya. Itu satu, kita cover dengan itu. Yang kedua, tentu kita harus membuat kecukupan infrastruktur kesehatan kita. Karena itu kita memperluas jaringan rumah sakit. Maka sekarang ini kita sebelumnya punya satu rumah sakit Mangusade tipe A. Sekarang puskesmas kita sudah kita tingkatkan. Ada 2 puskesmas kita tingkatkan jadi rumah sakit pertama. Itu puskesmas Abian Semal. Kita jadikan rumah sakit. Kemudian yang di Kecamatan Petang juga kita jadikan rumah sakit. Sehingga jangkauan dan cakupan layanan kesehatan semakin luas. Tuh, yang ketiga, soal infrastruktur kesehatan kita. Puskesmas yang ada di Badung ini semuanya puskesmas yang layanan 24 jam. Jarang ya, Pak, yang 24 jam ya kalau jarang. Itu kan menyangkut soal anggaran, sumber daya manusia, kesiapan sarana juga kan. Itu kita jadikan 24 jam. Kenapa? Karena kami sadar Badung inilah sudah menjadi kota yang hidup. Tidak ada kehidupan dari pagi ke pagi itu berputar terus, apalagi daerah pariwisata. Dan kita ini juga mengcover dinamika pariwisata itu, jangan sampai soal kesehatan itu orang yang ada di Badung ini tidak tercover, tidak terlayani. Maka salah satunya adalah puskesmas kita, apalagi rumah sakit. Puskesmas yang kita miliki itulah puskesmas yang melayani 24 jam. Itu ketiga. Yang keempat, kita ada namanya Badung Emergency System Treatment. Itu yang BES itu ya, Pak ya? Artinya apa? Kita memiliki pelayanan emergensi yang sudah sistematis untuk siapa saja, dimanapun butuh pertolongan kita lakukan. Untuk mewujudkan ini, kita sudah siapkan semua desa, kita sudah siapkan mobil layanan kesehatan berupa ambulan kesehatan. Kita siapkan tiap tenaga kesehatan itu 2 orang, tenaga bidan 2 orang.
alatnya lengkap dalam mobil ambulan itu. Jadi orang dimanapun on call aja. Dan itu kejadian apapun, dan termasuk kejadian apapun di rumah itu yang butuh perawatan untuk dilarikan rumah sakit, sementara sudah ditangani di situ. Dan berikutnya, masyarakat dalam kondisi tertentu, kami buat program namanya program kesehatan home care. Masyarakat tidak usah datang ke Vaskes, fasilitas kesehatan, tidak perlu ke dia puskesmas, tapi petugas kita lah yang melakukan layanan kesehatan ke rumahnya, termasuk memainten mereka. Ini untuk kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Apa itu? Masyarakat disabilitas. Mereka sudah disabilitas disibukkan lagi ke fasilitas kesehatan, merepotkan masyarakat. Kedua, pada lansia kita, apalagi yang bed rest, ya tidak bisa berkutik apa-apa itu. Kemudian kepada ibu hamil, itu ibu hamil disuruh ke berperiksa sering ke ini kan risikonya di jalan dan sebagainya. Kemudian juga pada balita, pada kelompok masyarakat ini kita buat layanan home care. Soal pendidikan, Pak. Kebijakan soal pendidikan, kita di Badung ini pendidikan udah gratis juga. Nggak bayar sama sekali. Satu. Kedua, kita membuat beasiswa kepada pemuda kita. Setiap tahun ada 20 orang bisa kuliah di seluruh dunia di mana saja. Gitu, Pak? Iya. Kita seleksi 20 orang nih. Dia mau kuliah di Amerika, di Inggris, di mana saja. Kita kirim tiap tahun 20 orang. Kita biayai dari APBD. Itu udah ada yang jalan, Pak? Udah. Wow. Jalan. Keren. Itu. Kita kan ingin mencetak sumber daya manusia yang berkualitas ke depan. Dan mereka itu jadi kita tugas jadi mentor. Membangun daerah kembali, membangun generasi mudanya. Kemudian yang ketiga, yang kita urus juga hanya sekolah negeri saja. Sekolah swasta, kita juga berikan dana pendampingan buat mereka. Jadi kita berikan pakaian seragam juga untuk siswanya. Kita berikan insentif juga kepada guru-guru swastanya, sehingga terjadi keadilan dalam pendidikan, baik negeri maupun swasta. Di mana ranah kita bisa pemerintah lakukan juga di swasta, kita lakukan di Badung. Sehingga kita mengapresiasi juga lembaga pendidikan, mengapresiasi juga masyarakat yang mau berkecimpung dalam membangun di sektor pendidikan. Sebab pendidikan ini kita tanggung jawab bersama. Itu undang-undang. Artinya tidak hanya pemerintah saja punya tugas untuk menyelenggarakan pendidikan, tapi masyarakat juga. Nah, masyarakat sudah mau membuat swasta, maka harus kita proteksi juga dia. Sehingga untuk beban-bebannya mencerdaskan muridnya, meningkatkan sumber kualitas manusianya, murid-muridnya, meningkatkan infrastruktur sarana prasarana sekolahnya, kita juga bantu dari pemerintah Badung. Sehingga ada asas pemerataan dalam kita membangun pendidikan baik di sektor negeri maupun swasta. Itu. Oke, Pak, tadi untuk yang COVID-19, Pak. Tadi penanggulangannya gimana? COVID-19 itu adalah bencana global. Yang sangat berpengaruh bagi segala aspek dan seni kehidupan kita. Apalagi kami di Badung. Kita Badung mengandalkan pariwisata. Pariwisata itu kita mengandalkan datangnya orang ke daerah kita. COVID menutup semua itu. Berarti tidak ada orang datang, berarti pariwisata mati. Pariwisata mati, zero pendapatan. Zero pendapatan, nggak ada kita berikan rakyat. Rakyat sampai menderita. Pembiayaan pembangun juga tidak ada. Jadi betul saja bahwa ketika COVID, Badung adalah daerah yang paling sengsara di Indonesia. Karena mungkin paling banyak mengeluarkan untuk rakyat juga ya, Pak, ya? Mengeluarkan rakyat, sumber pendapatan nggak ada. Karena kan pariwisata kan mati nih. Maka secara ekonomi kita jatuh. Pada COVID, pertumbuhan ekonomi Badung itu kontraksi turun tajam, minus 16,55. Itu adalah kontraksi pertumbuhan ekonomi yang paling besar di seluruh Indonesia. Besar banget.
Artinya apa? Ada tantangan begitu berat buat kita. Ya. Nah, sadar akan itu, maka kita harus bekerja keras nih. Maka bagaimana kita agak cepat keluar dari kondisi ini, pemulihan COVID itu. Maka kami sadar bahwa dalam menangani COVID ini, untuk memulihkan kondisi kita tidak bisa sendiri. Maka itu kita namanya kerja dan metodologi pentahelix. Maka itulah waktu itu kita betul-betul gotong royong atas semangat kebersamaan itu sendiri, dan Asungkara alhamdulillah kita cepat keluar dari itu. Sehingga Bali, Badung khususnya adalah kabupaten yang cepat merecovery diri. Bahkan Badung ketika pelaksana vaksin adalah satu-satunya kabupaten di Indonesia yang mampu melaksanakan vaksinasi itu 153%. Wah, menarik ya Pak. Orang lain hanya mampunya 60%, kita 153%. Karena Bali ini harus aman ke depan. Harus memiliki daya tahan kesehatan kuat. Maka itu kami kejar tentang itu. Itu semua tercapai, dan Asungkara alhamdulillah bahwa dari minus 16,55 karena COVID, pertumbuhan ekonomi Badung sekarang di tahun 2023 sudah plusnya meningkat. Wah, menjadi luar biasa. 11,29. Wah, menarik sekali ya Pak. Itu berkat luar biasa. Kolaborasi dan juga sinergi dari akademisi, media, semuanya, pemerintahan, dan semuanya ya Pak ya. Nah, saya jadi penasaran nih Pak, saya pengen banget jalan-jalan menikmati pariwisata dari Badung. Bapak ntar kasih saya rekomendasi ya Pak ya. Oke, gini. Ada satu pesan saya. Oke Pak. Ada satu tugas saya buat Pak. Pesan saya, apa tuh Pak? Silahkan nikmati Badung ini sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, ujung selatan sampai ujung utara. Tapi ada tugasnya. Apa tuh Pak? Tolong direview Badung ini, dan kemudian review itu sampaikan nanti di rumah saya. Aduh, berat ya Pak ya, saya harus mereview ya. Harus ada, itu kan. Saya kan harus tahu juga nih Badung gimana. Kalau saya melihat Badung, pasti saya bilang bagusnya. Betul. Apa yang terjadi sesungguhnya, penikmat lah. Kan Mbak nanti menikmati Badung, silahkan. Baiklah, berarti saya dapat challenge. Saya undang ya. Saya dapat challenge, ini seru banget. Jadi challenge-nya saya harus mereview Kabupaten Badung. Ntar saya akan kembali lagi di esok hari, ketemu lagi sama Bapak. Kita ketemu di rumah jabatan ya Pak ya. Ntar saya ceritain saya udah ngapain aja di Badung Pak. Tapi jangan lupa besok tapi harus jujur ya. Jujur Pak. Jangan baik-baiknya aja dibilang gitu ya. Tapi besok traktir saya ya Pak ya. Boleh. Nasi jinggo ada. Boleh, nasi jinggo kesukaan saya tuh Pak. Oke, baiklah. Jangan kemana-mana karena besok kita akan lebih dekat dengan Badung, dan kita akan kembali lagi bertemu dengan Bapak Suli. Don't go anywhere. Sahabat Kompas TV, masih bersama dengan saya Diba Natasha di Lebih Dekat dengan Badung. Dan tentunya kali ini saya nggak sendirian, sudah ditemani oleh Bapak Sui lagi selaku Wakil Bupati dari Kabupaten Badung. Dan tentunya Bapak, mohon maaf sekali Pak, saya baru datang. Ini udah malam karena seharian saya udah jalan-jalan di Badung sesuai dengan request Bapak. Asik kan? Asik banget Pak. Seru banget. Nggak salah. Nggak salah Pak. Nggak salah, Badung itu ibu kotanya Mangupura. Mangu itu menyenangkan, Pura itu tempat. Tempat yang menyenangkan. Yes. Jadi kan salah satu Mbak Diba sebagai korban. Saya tidak merasa menjadi korban kok Pak. Saya benar-benar enjoy banget. Saya udah jalan-jalan ke Bokase Pak. Oh iya, Bokase. Iya bagus banget. Itu Badung Utara ya. Itu desa yang alami, tapi mempertahankan pariwisata juga. Wah,
Terus saya juga udah ke Kute, Pak. Saya udah lihat-lihat UMKM. Pantai dong. Iya, udah jajan-jajan lucu, udah belanja-belanja. Udah lihat turis surfing juga. Iya, betul. Tinggal bawa pulang yang dapat boleh pasar aja belum? juga. Iya, benar. Oke. Oke. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget ya Pak kemarin ya Pak ya, mengenai berbagai macam aspek ya Pak, mulai dari sandang pangan papan, terus kita udah ngomongin kesehatan, betul, pendidikan juga, dan sekarang Pak ini saya mau ngomongin mengenai jaminan sosial dan juga ketenaga kerjaan. Jaminan sosial dan tenaga kerjaan. Ya, kalau dari di Badung sendiri nih Pak, kira-kira apa yang sudah dilakukan atau mungkin ada kebijakan-kebijakan dari Kabupaten Badung yang dilakukan untuk masyarakatnya? Baik, terima kasih Mbak. Tentu kita penanganan masalah sosial dan tenaga kerja ini merupakan satu kewajiban utama kita juga pemerintah. Karena Undang-Undang Dasar kita juga menyatakan bahwa setiap warga negara itu kan berhak untuk berkehidupan yang layak. Ya kan? Salah satu layak itu apa? Mereka harus sejahtera, jangan miskin, jangan menderita, jangan lapar. Dan mereka itu berhak untuk bekerja, produktif. Maka demikian ya soal tadi penanganan masalah sosial dan tenaga kerja menjadi salah satu prioritas. Yang kemarin saya sampaikan 5 itu kan. Oke. Yang menyangkut dengan penanganan masalah sosial di Badung ini terhadap masyarakat yang rentan, apalagi miskin, lansia, disabilitas, yang bedridden, yatim piatu, itu menjadi atensi khusus kita dalam membuat kebijakan-kebijakan. Yang jelas pada mereka itu kita berikan santunan-santunan sosial dan juga kita berikan bantuan tunai langsung juga pada mereka. Sebelum ada aturan yang baru sekarang ini yang membatasi kami terhadap kebijakan itu, sebelumnya kami di Badung ini memberikan santunan lansia setiap bulan 1 juta. Oh, oke. Terus terhadap penunggu pasien, ini bukan yang sakit kemarin saya ceritakan. Betul, yang sakit mereka itu udah gratisin. Yang nunggunya, penunggu pasien ini juga kita berikan. Mereka itu maksimal 25 juta. Oh, oke. Itu kita hitung per harinya, anggap 50.000 per hari. Ya. Nah, kenapa sih Pak harus concernnya ke penunggu pasiennya? Ada bantuan juga penunggu pasien. Filosofinya begini. Orang yang menunggu pasien itu pasti dia berdampak pada pengurangan produktivitas mereka. Pasti dia meninggalkan pekerjaan sehari-hari. Artinya beban mereka dan ada orang keluarga sakit itu kan double jadinya. Dia nunggu orang sakit, dia sudah menderita batinnya, si sakit menderita fisiknya, kemudian dia kehilangan produktivitasnya mereka bekerja. Kalau itu berlangsung lama, berarti kan itu kondisi yang memiskinkan mereka. Kan itu jadinya. Kan nggak boleh, tugas negara, tugas pemerintah jangan sampai begitu masyarakatnya. Maka demikian, agar mereka tidak hilang produktivitasnya, maka kita berikan santunan penunggu pasien yang kita berikan maksimal ada 25 juta dan hitungan tiap hari itu Rp50.000. Setidaknya dan Rp50.000 itu sudah cukup buat mereka untuk makan, beli minum atau untuk uang transportasi mereka. Tidak menggunakan kantong sendiri. Itu prinsipnya. Jadi kita dua arah, yang sakit dan penunggu pasien juga kita lakukan itu. Itu filosofinya. Nah, khusus yang terhadap yang lansia, ini lebih komplit lagi. Kita cover mereka itu. Satu, dia mendapatkan santunan lansia yang 1 juta itu, tetapi lansia yang bagaimana? Yang usianya dari 74 tahun ke atas. Satu. Yang kedua, yang kita bantu adalah rumahnya yang kemarin sudah saya cerita itu. Yang kemudian kedua, mendapatkan usaha ekonomi produktif dan besaran 30 juta minimal 15 juta bergantung pada potensi kondisinya. 15 juta. Berikutnya, anak dari
warga miskin itu kita beasiswakan, kita tanggung agar tiap rumah tangga miskin itu memiliki 1 orang sarjana anaknya. Dan tujuan agar dia bisa menjadi penopang kehidupan Korea ke depan. Karena kemiskinan itu kan beririsan dengan tingkat pendidikan. Benar. Gitu. Maka demikian harus ada orang tuanya miskin, kemiskinan jangan jadi warisan dong. Kita pewarisnya harus lebih bahagia, betul, lebih sejahtera, bisa bila perlu dia kaya. Harus pendidikan cukup. Ya. Maka demikian anaknya kita biayai beasiswa sampai S1. Nah, apakah itu semua termasuk dalam program Angelus Buana, bukan Pak? Angelus Buana itu komprehensif itu. Oh, oke. Komprehensif. Baik sifatnya kebijakan pemerintahnya, yang sesuai program-programnya, dan bisa juga ke masyarakat langsung. Oke. Ke kelompok masyarakat. Jadi termasuk juga dalam rangka untuk kebijakan pemerintah itu dalam penanganan kemiskinan, ya. Oke. Kan itu priority. Ya. Jadi program Angelus Buana yang berasal kita berikan kepada pemerintahnya, entahnya daerah 6 kabupaten kota di Bali ini, prioritasnya apa? 1, perbaikan destinasi pariwisata. Ya. Kedua, peningkatan infrastruktur. Ketiga, tempat ibadah. Oke. Keempat, pengentasan kemiskinan. Oke. Priority. Ya. Kalau ini sudah priority, ada yang lain lagi silahkan. Oke. Gitu kan. Dan kita juga Badung langsung kepada kelompok masyarakatnya ada pemberdayaan UMKM, perindustrian skala kecil, ada juga itu. Macam-macam kalau Angelus Buana programnya. Oke, berarti emang banyak banget programnya ya Pak ya, banyak dan tentunya itu benar-benar lagi-lagi menjadi solusi untuk masyarakat di Kabupaten Badung. Nah, Pak, kalau kita ngomongin tentang Badung ya Pak ya, ini kan tradisinya sangat amat kental ya Pak ya. Apalagi kan Bapak kan filosofis banget nih Pak, sesuai dengan kabupaten ini ya Pak ya. Terus juga agamanya kental, tradisi, seni budaya gitu. Nah, ini gimana caranya untuk menjaga etniknya atau tradisinya si Kabupaten Badung ini agar tidak tergerus oleh arus globalisasi atau mungkin kan banyak juga nih Pak wisatawan yang datang ke sini kan Pak. Ini gimana caranya mempertahankan etniknya Kabupaten Badung ini? Siap, gini. Sebelum saya menjawab substansi soal etnik, gini. Membangun Bali. Demikian juga membangun Badung. Agar Badung ini tetap menjadi daerah yang survive dari dulu, mempertahankan kondisi dulu, adat, warisan leluhur, tradisi soal itu, maka siapapun memimpin di Bali, demikian di Badung ini harus memperhatikan 3 hal. Oke, apa itu Pak? Pertama, satu, dia harus membangun manusianya. Oke. Dia harus membangun alamnya, harus membangun budayanya. Oke. Inilah inti sari kekuatan Bali. Oke. Yang tanda petik belum tentu dimiliki oleh daerah lain. Nah, gitu kan? Nah, karena itu adalah suatu keharusan kita untuk membangun dan pelestarian budaya, bahkan peningkatan kualitas budaya itu sesuai dengan peradaban manusia. Yang sekarang semakin modern, kita harus sesuaikan juga, tetapi rohnya jangan sampai hilang. Melakukan pelestarian terhadap nilai-nilai warisan budaya leluhur yang kuno. Kita gali lagi, kita himpun lagi, bahkan kalau ada nilai sastranya kita cari sastranya dan kita pulihkan lagi. Maka itu termasuk kita di Badung ini untuk pelestarian naskah-naskah kuno itu kita lestarikan. Tapi tradisi yang paling saya suka dari Bali Apa Pak, tuh? itu adalah tari kecak ya Pak, yang Tari di Uluwatu ya Pak ya? Uluwatu. Iya, kemarin saya udah sempat nonton juga kemarin, tapi kalau masih berkesempatan, masih ada waktu di Bali, saya masih mau nonton tari kecak lagi karena menurut saya tuh tariannya benar-benar menggambarkan cerita yang luar biasa gitu. Adat istiadat dari Bali. Mbak gitu. Dipa pengen tahu nggak sejarah tuh, kecak di Uluwatu? Gimana tuh Pak? Kecak di Uluwatu itu terbentuk tahun 1999. Dan baru pentas tahun 2000. Ya. Kenapa saya tahu? Sayalah yang membuat kecak itu. Oh,
Serius Pak? Saya yang buat. Beneran Pak? Iya. Luar biasa. Karena waktu itu Pak Debi kalau dapat nonton kecak waktu itu kampung saya. Oh, Bapak aslinya Uluwatu ya Pak? Karena saya tahun 1994. Saya belum lahir ya Pak? Belum lahir. Sampai dengan tahun 2002 saya jadi kepala desa. Jadi pada tahun 1999 saya jadi kepala desa itu saya berbentuk sebagai daya tarik wisata Uluwatu. Saya bentuk tarik kecak itu. Wah, luar biasa. Jangan begitu. Satu, Uluwatu itu bisa lihat bentangan laut. Laut bebas. Kedua, sorenya langsung bisa lihat sunset. Tiga, ada sebagai salah satu pura terbesar di Bali. Salah satu pura Sadkaya namanya Pura Uluwatu. Dapat. Ada hutannya. Ya. Ada binatang keranya yang juga menarik, walaupun nakal sedikit. Coba Mbak Diba cari di mana ada objek wisata yang lengkap begini. Iya. Nggak ada kan? Benar, 5 hal didapat. Satu objek mendapatkan itu. Paling tempat lain lihat pantai doang. Lah sunset sudah cukup. Iya. Ya Dan kan? biasanya kan jaraknya agak jauh-jauh gitu ya Pak ya, tapi ini semuanya berdekatan ya. Betul. Ada pura ya pura. Ada gunungnya. Iya. Lautnya nggak ada. Iya. Ya kan? Sunsetnya nggak dapat. Tapi Uluwatu lengkap. Iya. Maka seringlah datang ke Uluwatu. Nanti saya akan balik lagi ke Uluwatu ya Pak ya, dan besok juga saya nggak sabar banget karena saya akan jalan-jalan lagi untuk menikmati pariwisata dari Kabupaten Badung. Kabupaten Badung. Yes. Oke, sahabat Kompas TV, tadi kita udah ngebahas mengenai kesehatan dan juga jaminan sosial. Nah, sehabis ini Diba dan juga Bapak Sui bakal membahas mengenai pariwisatanya. Jadi buat yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Lebih Dekat dengan Badung. Hai sahabat Kompas TV, kembali lagi di Lebih Dekat dengan Badung dan masih bersama dengan Bapak Sui di sini. Mbak Diba. Oke, Pak Sui, tadi kan kita udah banyak banget nih Pak ngebahas dari berbagai macam faktor dan juga aspek ya Pak ya. Betul. Dan ini faktor yang paling, bukan faktor sih, aspek ya, aspek yang paling saya suka, yaitu adalah pariwisatanya. Ini menarik banget nih, yes. Jadi kan walaupun kita akan bahasnya sekarang, tapi kita udah sempat sentil-sentil sedikit dari segmen awal tadi ya Pak ya. Betul. Ini menarik banget. Nah, seperti yang kita ketahui di Badung ini kan pariwisatanya luar biasa banget ya Pak ya. Dan yang saya tahu nih Pak, based on riset saya, ini kan Bandara Ngurah Rai itu kan di Badung juga ya Pak ya. Masih dalam kabupaten ini ya. Nah, ini gimana caranya untuk memperluas lagi pariwisatanya atau meningkatkan pariwisatanya lagi Pak ke depannya? Oke, untuk strategi kita untuk menjaga pariwisata ini agar selalu menjadi pariwisata andalan, maka kami di Badung ini memiliki konsep bagaimana membangun sektor pariwisata ini. Yang kita wujudkan adalah pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Itu konsep kita. Karena mengapa berkualitas? Karena persaingan. Gitu kan? Kalau kita kurang kualitas, tidak ada lagi orang berkunjung. Betul. Mengapa berkelanjutan, sustainable? Karena sumber yang kita andalkan di Badung ini adalah pariwisata. Kalau ini hanya dalam jangka waktu tertentu atau pendek saja, maka kita tidak bisa menjaminkan kemajuan Badung, kita tidak bisa menjaminkan kesejahteraan dan masyarakat Badung. Maka pariwisata adalah berkualitas dan sustainable. Nah, persoalan sekarang adalah bagaimana untuk mewujudkan apa-apa langkah-langkah dilakukan. Nah, karena itulah kita bicara masalah pariwisata juga kita terkait dengan berbagai sektor. Mulai dari sumber daya manusia kita. Kan? Maka demikian, satu sisi selain roh pariwisata di Bali itu dan di Badung juga soal budaya, adat, seni, tradisi itu yang tadi sudah saya jelaskan, itu merupakan satu hal mutlak yang harus kita jaga. Tapi kemudian kata kuncilah sumber daya manusia kita, baik dari pelaku pariwisatanya, pengusaha-pengusaha yang bergerak sektor pariwisata, yang tidak kalah pentingnya juga adalah masyarakat kita sendiri,
harus memiliki hospitality yang bagus. Oh, betul. Ya kan? Benar, Jadi benar. kalau masyarakat itu tidak hospitality yang bagus, walaupun pelaku pariwisata, pengusaha pariwisata sudah memperbaiki infrastruktur, walaupun pekerja-pekerja pariwisata sudah berbuat dengan baik, berkualitas, tapi kalau masyarakat kita hospitality-nya tidak bagus, akan hilang juga pariwisata. Yeah. Oleh karena itu, sikap ramah itu kan pada wisatawan, kita sifat terbuka, tetapi jangan sampai menghilangkan kekuatan akar budaya dan karakter orang Bali kita. Yeah. Kita juga bisa memfilter infiltrasi budaya orang lain, tetap harus kita juga. Maka demikian masyarakat kita ini pun harus kita bina, didik, dan kita jaga agar dia menjaga hospitality-nya. Nah, baru kemudian daya dukungnya. Objek pariwisatanya kita tata terus. Kemudian wisata yang sifatnya mass tourism, dari pariwisata yang berbasiskan masyarakat. Karena itulah yang kita kembangkan adalah pariwisata yang sifatnya ke desa. Ya, maka kita bentuk namanya desa wisata. Gitu. Saat ini kami semula baru memiliki 11 desa wisata, sekarang kami sudah memiliki 25. Karena orang sekarang berwisata cenderung ke desa. Dan kita konsep kita juga membangun dari desa, ya kan? Maka pariwisata juga harus kita bangun dari desa. Maka kan mass tourism, desa wisata. Nah, kemudian infrastruktur untuk menuju ke objek dan destinasi wisata itu juga harus bagus. Maka demikian bahwa jangan sampai ada jalan-jalan rusak, apalagi rusak berat. Hanya rusak sedikit pun itu jangan sampai lewat dari 24 jam, harus selesai. Jadi cepat ya Pak penanganannya ya? Harus cepat, makanya kami dalam penanganan jalan ini kami memiliki unit reaksi cepat namanya, soal jalan itu. Jadi karena itu menjadi daya dukung yang sangat luar biasa. Bahkan kami juga punya dalam dukung pariwisata ini kami membuat program namanya Badung Terang. Badung Terang ini sampai membuat keindahan estetika pada malam hari, menjaga keamanan wisatawan juga kan. Maka itu penting juga sih Pak ya. Tidak ada objek daya tarik wisata, demikian jalan yang menuju pariwisata itu yang gelap di Badung ini. Tidak ada jalan rusak wisata. Rata-rata tingkat kualitas jalan di Badung ini yang kategori sangat baik 90%. Sisanya baik. Tidak ada yang baik sedang, apalagi rusak nggak ada. Itu harus dijaminkan itu. Benar. Nah, kemudian juga untuk keamanan bagi wisatawan itu di setiap tempat-tempat strategis, layanan publik, apalagi di daya tarik objek wisata itu sudah terpasang CCTV. Safety itu harus kita wujudkan. Pariwisata harus jaminan safety harus ada. Kemudian orang berwisata, mereka juga ingin produktif, ya kan? Mereka berwisata, dia juga bisa bekerja langsung. Orang bekerja sekarang pasti menggunakan digitalisasi. Betul. Butuh internet. Maka di objek wisata, di layanan publik, kami sediakan sudah internet gratis pada mereka. Jadi demikian setidak-tidaknya ini akan menjaga, mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan sustainable tadi saya katakan. Itu antara lain secuil dari Langah, walaupun masih banyak yang kita lakukan. Pembangunan pariwisata. Ini menarik banget ya Pak ya. Kalau dari kenyamanannya udah pasti terjaga karena semua jalanannya sudah sampai 90% tuh dibilangnya sudah termasuk bagus ya Pak ya. Terus kalau dari keamanannya juga sudah luar biasa juga karena penerangannya udah aman ya. Pokoknya udah nyaman banget deh di Kabupaten Badung ini. Nah, ini sekarang yang mau saya tanya adalah tentang kebersihannya Pak. Kalau yang tadi udah ada kebersihannya ini gimana? Soalnya ini kan daerah wisata ya Pak ya, banyak banget pasti orang-orang yang datang dari mancanegara, lokal, semuanya tuh liburan jalan-jalan ke sini. Nah biasanya kalau udah banyak orang yang datang, ini kan concernnya pasti akan ke permasalahan dengan sampah. Betul. Nah adakah
program untuk pembersihan sampah atau program-program untuk bisa agar Kabupaten Badung lebih bersih lagi. Ya. Persoalan sampah itulah persoalan yang pasti ada sepanjang peradaban manusia ada. Betul. Sampah itu kan yang memproduksi sampah itu manusia. Betul, dan pasti akan ada ya Pak ya. Artinya dan logikanya semakin banyak orang, produktivitas sampah juga semakin banyak. Ya. Artinya juga logikanya orang banyak ke Badung, berarti sampah di Badung juga banyak. Betul. Berarti itulah tantangan kita. Yes. Nah, karena demikian, maka konsep kami dalam menjaga kebersihan, khususnya penanganan sampah ini, di Badung itu namanya konsep penanganan sampah dari sumbernya. Oke. Dari sumbernya di mana? Sumber sampah itu kan dari keluarga, ya kan? Maka harus ada program penanganan sampah di keluarga. Oke. Lingkungan terdekat adalah desa. Ya. Maka penanganan sampah di sumbernya itu ada dua, tuntas di keluarga dan harus tuntas di desa. Ya. Maka dalam rangka ini tiap desa wajib itu memiliki TPS T3R. Apa tuh Pak? Tempat pengelolaan sampah terpadu, ya, reuse, reduce, recycle. Nice, sudah dari recycle-nya juga ya? Udah ada di situ. Menarik. Wajib itu. Dan untuk ini udah yang penting desa atau masyarakat nyiap melahan saja, bangunan, alatnya dan sebagainya kita di pemerintah daerah. Nah, kemudian sumber daya manusianya kalau dia tidak mampu kita bayarin dari pemerintah daerah. Oke. Nah, kemudian di tingkat keluarga, tingkat keluarga dalam memindai ini kami memiliki kelompok Serikandi sampah yang digerakkan oleh ibu-ibu rumah tangga yang terhimpun dalam kelompok terdekatnya. Oke. Lebih gampangnya kita menggerakkan melalui PKK, kelompok Serikandi. Ya. Mereka lah mengkoordinir ini. Berikut, saya tidak tahu di daerah orang lain, tapi jarang sekali, tapi baru di Badung kayaknya. Kami melibatkan kepolisian dan TNI, Babinsa dan Babin Kaptimas yang ada tingkat desa kita libatkan. Libatkan apa? Dia membina masyarakat kami langsung, mengontrol langsung soal sampahnya, memilah sampah organik, anorganik di tingkat keluarga itu sudah ada, tempatnya sudah, dan itu untuk insentif untuk tugas ini ada. Karena demikian meningkatkan kesadaran masyarakat dan kontrol masyarakat tidak dari kami saja, tapi ada partisipasi dari TNI Polri, gitu kan? Nah begitu. Nah yang menjadi soal di Badung inilah soal sampah ini ada dua. Pertama adalah penanganan sampah untuk residunya, karena ini membutuhkan teknologi dan ini membutuhkan tempat pembuangan sampah akhir TPA, butuh lahan yang luas, dekat lingkungan masyarakat, butuh teknologi tinggi. Yang kedua, kami mengalami masalah sampah yang tidak bisa kami hindarkan, yang rutin berdasarkan musim. Apa itu? Sampah dari pantai. Maka itu sepanjang bulan November, Oktober kadang-kadang, sampai dengan Januari itu sampah di sepanjang pantai kami di Kuta itu pasti akan banyak sampah di pantai. Sampah ini bukan dari masyarakat Badung, tapi sampah yang berasal dari dunia antah berantah lah di mana-mana. Karena itu mohon maaf saya sampaikan pada masyarakat dimanapun berada ini, sampah di Pantai Kuta bukan karena produktivitas sampah dari masyarakat Badung, tapi sampah yang terdampar. Kami justru kami korban. Korban ya. Karena Badung ini adalah hilir, alir sungai terakhir terampung di Badung. Sampah yang di pantai dari mana itu terhimpun itu ketika siklon barat, sampahnya angin barat terdampar di wilayah pantai kami. Saya demikian ini mendasar. Jadi karena demikian kalau kami lambat menangani sampah dalam kondisi ini dimaklumi. Bukan kami tidak sikap karena volume sampah dihasilkan dengan sumber daya manusia dan jangkauan kita yang 13 kilo bentangan pantai di Badung ini yang terdampak ini sangat berat kami. Karena itu mohon dimaklumi tentang itu bukan karena tidak sikap tadi.
masalah fundamental kami itu. Ya. Nah, kemudian karena demikian kami tentu sudah berupaya untuk memanfaatkan teknologi juga. Oke. Kami baru saja menggunakan mesin RAX namanya, itu produk dari Jepang. Itu bisa mengolah sampah organik 50 ton per hari. Ya, itu. Kami selalu berbenah itu, dan kami rencana buat TPA, tempat buang akhir, tapi kemudian sudah pernah kami untuk membeli mesin dari Jepang juga, tapi resistensi masyarakat masih keras. Penolakan masih terjadi. Ya. Itu tugas kita, tugas kami harus terus-menerus menyadarkan masyarakat menerima ini. Karena persoalan kita mengapa masyarakat masih memiliki resistensi tinggi tempat di lingkungan wilayahnya itu terbangun TPA, karena jujur saja harus kita sebagai pemerintah juga harus mengakui kelemahan. Apa kelemahan kita? Karena kita belum, sekali lagi, karena kita pemerintah dari tingkat pusat sampai pemerintah daerah belum bisa memberikan bukti nyata teknologi apa yang terbaik dan menjaminkan lingkungan itu bersih, sehat dalam pengolahan sampah dan menggunakan teknologi. Sementara mesin yang dibilang ini itu sudah kita coba, tapi tidak bisa menjangkau seperti yang kita ungkapkan. Jadi resistensi masyarakatnya sangat tinggi. Tantangan terbesar kita nanti. Ini kayaknya kalau kita ngomongin masalah sampah ya Pak, nggak akan ada habisnya ya, panjang sekali ya Pak ya. Seperti saya bilang, sepanjang peradaban manusia kan. Betul, karena lagi-lagi kan yang menciptakan sampah itu sendiri adalah si manusia-manusianya ya Pak ya. Jadi memang ini adalah permasalahan yang harus terus-terusan diantisipasi, diperbaiki, dan juga harus selalu menemukan solusinya setiap tahun atau mungkin setiap bulan gitu ya. Kata kuncinya kan sikap mental masyarakat juga. Gitu ya. Baik Pak, mungkin terakhir saya mau tanya sama Bapak mengenai capaiannya Pak dari semua program yang sudah capaian kita ya. Betul. Baik. Mungkin capaian-capaian secara umum ya. Ya, secara singkat saja boleh Pak. Kalau kita lihat dari kondisi ekonomi masyarakat. Pertama, bahwa pertumbuhan ekonomi Badung ini sangat tinggi. 11,29. PDRB Kabupaten Badung ini per kapita sudah 99 juta. Itu kan? Kemiskinan di Badung ini, kemiskinan ekstrim sudah zero. Sejak tahun 2023. Jadi Badung dia memiliki masyarakat miskin ekstrim. Kemiskinan itu ada di, miskin ekstrim beda ya. Kemiskinan itu kita hanya memiliki lagi 2,3%. Badung ini di kemiskinan terendah di Indonesia. Dan terendahnya ini bukan baru kali ini. 18 tahun. Selama 18 tahun berturut-turut? Berturut-turut, kecuali tahun 2020 waktu COVID. Karena COVID ya? Ya, karena kami ada terendah kedua. Sisa di tahun 2020 terendah pertama. Gitu. Itu dari segi kemiskinan. Pengangguran kami juga sangat ini. Hanya 2,7%. Pengangguran terbukanya, gitu ya. Gini rasionya juga rendah. Artinya di Badung ini kesejahteraan masyarakat itu bukannya kaya makin kaya, miskin makin kaya. Gini rasio kan kesenjangan, gitu kan. Jadi sangat rendah sekali, hanya 0,28. Kategori rendah. Menarik ya Pak ya. Apa lagi? Kalau ini kata kunci lagi. Kami telah mengukur indeks kebahagiaan masyarakat Badung. Indeks kebahagiaan masyarakat Badung itu nilainya 87,62. Apakah itu karena indeks ada 87 itu adalah indeks kategori sangat bahagia. Menarik. Artinya apa? Kita membuat kebijakan, kita membangun, kita meningkatkan pendapatan buat apa? Kan mewujudkan kebahagiaan masyarakat. Kami Badung sudah mencapai itu. Kesejahteraan sudah tercapai berarti. Artinya kan pertumbuhan ekonomi, generasinya rendah, kemiskinan udah ini kan. Yang nganggur juga nggak ini. Apalagi juga ada mall pelayanan publik juga ya Pak ya. Ada WACE, sama ada program anti korupsi juga ya Pak. Betul. Itu semuanya menarik ya. Jadi asungkar lah. Capaian-capaian kita tercapai. Maka itu visi kami tidak salah menentukan visi. Apa itu? Melanjutkan kebahagiaan. Bukan menciptakan tapi sudah melanjutkan ya. Karena apa? Karena pada periode pertama kami, kami juga sudah mencapai tingkat kebahagiaan yang tinggi.
Sampai merinding saya Pak dengarnya Pak. Ujung akhir kita membangun buat masyarakat bahagia kan. Iya. Nah periode saya pertama sudah indeks kebahagiaan kami juga sangat bahagia. Luar biasa ya. Tugas kami kan melanjutkan nih. Betul. Makanya visi saya melanjutkan kebahagiaan masyarakat Provinsi Bandung melalui pola PPNSB berlandaskan Trihita Karana, gitu kan? Maka kami lanjut, itu visi kami. Kalau harapannya apa singkat saja? Harapannya setelah bahagia apa? Setelah bahagia, kedepannya adalah financial freedom kalau saya Pak. Mewujudkan Badung yang mandiri. Kemudian maju, unggul. Maka inilah Badung ke depan harapan kita. Amin. Karena kita sudah sejahtera, udah bahagia. Zaman bersaing, kita jangan berpikir lokalan dong lagi. Harus bersaing global dong. Maka bersaing global apa? Harus tadi kita mampu mandiri, kita harus maju menjadi daerah dan masyarakat yang unggul. Itu harap kita ke depan, ke Badung. Luar biasa, keren sekali ya, ternyata Kabupaten Badung ini tuh programnya banyak banget ya Pak ya. Ya wajar sih banyak, karena memang daerah wisatawan, wisatanya banyak, terus juga daerah yang banyak dikunjungi. Kalau misalkan program yang nggak banyak nggak mungkin ya Pak. Tapi kata kecil juga Mbak. Apa tuh Pak? Memiliki program banyak, beli uang banyak, tapi kalau pemimpinnya nggak komitmen. Oh iya betul. Itu kan? Kita kasih jempol dulu ya sahabat Kompas TV buat Pak Komitmen Sui. itu harus harus ada. Modal komitmen terbesar. Komitmen yang besar, komitmen kuat, uang sedikit terwujud. Keren banget sih Pak. Ya ampun Pak. Semoga pokoknya bisa terus memajukan Kabupaten Badung ya Pak ya, dan juga bersaing dengan mancanegara, nggak cuma di lokal aja. Walaupun juga kayaknya udah banyak wisatawan dari luar negeri juga ya Pak ya. Pokoknya semoga semakin maju Pak. Terus program-programnya semuanya tercapai, walaupun sudah tercapai ya, tinggal menjalankan atau meneruskan ya Pak ya. Tugas semoga kita belum selesai juga. Betul. Semoga bisa terus konsisten, amanah. Semoga Bapak juga diberi kesehatan Pak. Untuk terus bisa memajukan Kabupaten Badung dan sekitarnya. Amin. Terima kasih banyak Bapak Sui. Terima kasih banyak Bapak. Matur suksema. Matur suksema. Udah cocok jadi orang Bali. Terus saya pindah ke Bali ya Pak, ketemu Bapak ya. Terima kasih, pokoknya sehat selalu, sampai bertemu lagi. Saya masih banyak sekali perjalanannya di Badung ini, masih mau jalan-jalan. Jangan bosan-bosan ke Badung ya. Jangan bosan Pak, senang sekali saya. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat sahabat Kompas TV, jangan kemana-mana karena kita masih akan jalan-jalan lagi nanti, so don't go anywhere. Bye.